Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta puja syukur kita kepada Allah SWT, yang mana atas berkah, rahmat dan hidayahnya kita dapat menghirup udara segar pada hari ini. Salawat berta salam kita lupa kita atur kepada junjungan besar Nabi Alam Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah mengenai pandangan Islam tentang kaum LGBT. Maka hal ini perlu kita bahas karena saya sangat menginginkan hal tersebut tidak menjamur ke masyarakat kita, umumnya negara tercinta ini. Tapi nyatanya kaum LGBT Indonesia ingin melegalkan diri sebagai masyarakat yang tidak boleh didiskriminasi karena penyimpangan seksual yang mereka derita. Diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat luar pun tidak bisa disalahkan. Mereka hanya tidak mau keluarga atau lingkungannya terpengaruhi oleh hal-hal yang menyimpang seperti itu. Tapi diskriminasi yang berlebihan pun tidak selayaknya mereka dapatkan, terutama dari pihak keluarga. Mereka perlu dirangkul. Anak-anak kita atau adik kakak kita, mereka adalah korban dari penyimpangan ini. Mereka tidak sepenuhnya menginginkannya. Keluarga harus mampu membawa mereka ke jalan yang benar kembali, bukan malah dengan emosi membiarkan anak kita terjerumus ke dalam penyimpangan yang semakin dalam. Hal yang terjadi pada kaum LGBT ini disebabkan oleh 3 faktor yang menyebabkan mereka mempunyai penyimpangan seksual tersebut. Yang pertama adalah genetis. Bukan dia yang menginginkan hal seperti itu, pembawaan menyimpang itu telah ada pada gennya. Hal ini tetap harus disalahkan. Pembawaan genetis akan bisa runtuh oleh kokohnya iman dan takwaan kita terhadap Allah SWT. Yang kedua adalah faktor trauma. Ini bisa terjadi ketika seseorang mendapatkan kekerasan seksual atau pemerkosaan dari lawan jenisnya, sehingga mereka merasa trauma untuk berhubungan seksual yang wajar dan melampiaskan hasrat seksualnya dengan cara menyimpang. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Bisa saja seorang LGBT ini mempunyai keluarga atau teman yang terlebih dahulu melakukan penyimpangan ini, ataupun terlalu dirinya mengetahui tentang seks dari video-video porno sehingga tidak bisa diserap ke dalam jiwanya, baik itu seks normal ataupun menyimpang. Dan bagaimanakah kita sebagai masyarakat muslim harus bersikap? Masihkah kita ingat mengenai azab yang diterima oleh kaum Nabi Lut alaihissalam? Kaum beliau menghiraukan larangannya mengenai homoseksual dan lesbian yang terjadi pada kaum tersebut. Dalam surat Hud ayat 81 sampai ayat 82, Allah berfirman, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sesekali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh." Dan pada ayat 82 Allah berfirman, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, atau kami balikkan, dan kami hujan mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi." Allah SWT menciptakan kita berpasang-pasangan, laki-laki dengan wanita, tetapi bukan hanya untuk melampiaskan hasrat seksual, tetapi untuk kepentingan yang lebih suci, yaitu untuk memenuhi sunnah Rasulullah SAW dan mendapatkan hikmah dan banyak pahala karena ikatan pernikahan yang suci. Juga sebagai cara untuk mendapatkan keturunan, meneruskan generasi keluarga, umumnya untuk menjaga berlangsungnya peradaban umat manusia. Karena sampai kapanpun penyimpangan seksual atau hubungan seksual yang terjadi pada sesama jenis tidak akan pernah mempunyai keturunan. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman, yang artinya, "Mengapa kamu mendatangi atau menyukai sejenis di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Maka dari itu kita harus memperkuat iman kita agar kita terhindar dari penyimpangan tersebut, dan kita terhindar dari azab Allah yang sangat pedih. Dan apabila keluarga, teman, sahabat atau saudara, hendaknya kita rangkul untuk kembali ke jalan yang benar dan bukan kita hina. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan maka itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.